Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan bagaimana 7 prinsip kami dalam mengatur portofolio. Ini tidak ada teori khusus, ini hanya pengalaman. Barangkali Anda bisa mengambil inspirasi dan bermanfaat. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Perlu diketahui kami sudah di pasar modal sejak sebelum COVID. Oleh sebab itu kami sudah mengalami beragam macam keadaan yang mengerikan, sehingga ini hasil dari pengalaman. Yang pertama, perlu diketahui bahwasanya pola kami dalam membeli saham itu untuk investasi dalam jangka waktu antara 3 sampai 18 bulan. Seringnya 6 sampai 18 bulan. Tapi kadang-kadang ada yang 3 bulan. Itu kalau sudah untung kami lepas. Artinya kami bukan investor yang jangka panjang sekali sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, enggak. Kami juga bukan trader yang sangat cepat membeli kemudian menjual satu hari, mingguan, tidak. Kami bulanan. Katanya model kami ini disebut dengan position trader, tapi mungkin ada yang lebih tepat. Silahkan cantumkan di kolom komentar. Prinsip yang pertama, memang secara ideal jumlah portofolio itu antara 5 dengan sampai 6, tapi kami sendiri memiliki porto itu jumlahnya antara 8 sampai 12. Alasannya sederhana, kami pengen gajian setiap bulan dari saham. Kok gajian setiap bulan dari saham jumlahnya 8 sampai 12? Karena gini, pengalaman kami, untung di saham itu durasi waktunya antara 6 sampai 12 bulan. Sehingga kalau jumlahnya 12, maka kalau diputar 1 tahun, maka setiap bulan ada yang kita jual. Sehingga seolah-olah kita bisa gajian setiap bulan. Kalau pengen lebih jelas, lihat video kami tentang kenapa saham yang kami pegang jumlahnya banyak. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua, kami diversifikasi ke beragam sektor. Jadi bukan ke banyak saham satu sektor. Maksudnya bagaimana? Ada teman kami itu yang dia cinta mati dengan saham perbankan karena memang fluktuasinya tidak begitu tinggi dan biasanya stabil. Sehingga yang dia lakukan adalah dia beli di saham perbankan, tapi kemudian jumlah sahamnya banyak, ada 5 di semua bank. Kalau kami diversifikasinya ke beragam sektor. Jadi seperti tahun 2023 ini kami properti, perminyakan, perbankan, batubara, sawit, perdagangan, ada juga yang lain. Ini di tahun 2023. Dan setiap tahun mengalami perubahan. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan kita di saham perbankan saja, kalau Anda mengalami masa seperti COVID-19, itu di mana saat masa itu datang dan awal mula kejatuhan itu semua saham perbankan, maka portofolio Anda akan hancur lebur. Tapi kalau misalkan kita masih punya sektor batubara, maka terbantu karena setelah COVID langsung naik banyak di situ. Nah, ini yang patut menjadi perhatian. Contoh ya, ini ada yang kami pegang, ada juga yang tidak kami pegang. Jadi jangan dimakan mentah-mentah. Dan juga tidak semua kami tunjukkan karena beberapa saham kami memang small cap. Jadi khawatirnya Anda beli tidak tahu caranya akhirnya rugi. Contoh misalnya di sini ada saham BCTM itu di perbankan, Elsa itu di migas, tepatnya hulu migas, Asri Property, kemudian ANJT itu di CPO, kemudian TB itu terminal batubara ya. Jadi sektor batubara tapi lebih tepatnya terminalnya. Kemudian SPTO ini sebetulnya perdagangan distributor dari produk-produk sanitari atau kamar mandi. Tapi menurut kami ini juga ada sangkut pautnya dengan properti. Jadi contohnya seperti ini. Nanti suatu hari kami jelaskan lebih detail tentang bagaimana cara diversifikasi saham di portofolio. Prinsip yang ketiga, karena kami memang dari kaum yang lemah, maksudnya bukan yang memiliki gajian yang wow, maka kami memang mengharap gaji dari saham. Oleh sebab itu, ada beberapa saham yang kami sangat harapkan dari dividen. Jadi kalau di kami ada dua yang jadi andalan, yaitu SPTO sama BCTM. Dimana prinsip kami itu pokoknya nyari saham yang dividennya di atas 6%.
Jadi ada 1 bulan, kalau kami 2 bulan, yang dalam setahun sudah pasti kami mendapatkan gajian dari saham. Karena apa? Dapat dividen. Nah, ini kalau misalkan harganya turun, kan rasio dividennya akan membesar, maka kami beli lagi. Jadi seperti itu. Ada dua yang kami harapkan dari dividen. Berikutnya, prinsip yang keempat adalah semakin aman saham yang kita beli, maka semakin besar dana yang kita alokasikan. Sebaliknya, semakin bahaya saham, semakin kecil dana yang dialokasikan. Jangan terbalik. Biasanya orang-orang itu semakin menggiurkan saham, maka semakin banyak uang yang ada di situ. Dan sesuatu yang paling menggiurkan, maka biasanya akan menyeret Anda kepada kerugian yang juga besar. Memang potensi gainnya besar, tapi potensi lossnya jangan lupa juga besar. Maka saham yang paling aman itu dana yang paling besar. Contoh di sini, kami selalu membuat yang namanya risiko penurunan. Ada 10%, ada 15%, 20%, 30%. Bisa diartikan dengan 10% ini bahayanya, tingkat bahayanya itu 10%. Bisa juga diartikan kemungkinan turun itu 10%. Ini rasionya. Nah, ketika kami membuat ini, maka paling aman adalah BJTF. Dan dana yang paling besar di portofolio kami ada di bank ini. Jadi modelnya seperti itu. Bagaimana dengan MGLV? Ini kan rasio penurunannya sangat besar risikonya karena ini small cap, very very small cap. Nah, kemudian ada akhirnya apa? Ya, kami dananya tidak begitu besar walaupun ini sudah terjual dengan meraih keuntungan. Anda bisa lihat grafiknya sekarang. Berikutnya, yang nomor 5, jika sudah naik dan mencapai target maka dijual. Kalau kami bukan tipe yang, sekali lagi, bukan tipe yang sampai 5 tahun, enggak. Kami kalau sudah mencapai target maka dijual. Berapa target kita tergantung keadaan. Tapi seringkali misalkan kalau misalkan kami rasa 15% sudah cukup, kami jual. Kami rasa 20% sudah cukup, kami jual. Kami tidak, bukan tipe yang istilahnya gini ya, harus multi bagger, itu enggak. Ya, kami ini yang sederhana-sederhana aja lah. Yang penting konsisten, kan itu aja. Yang kemudian kedua, jika ada kesalahan analisa maka cut loss. Kami bukan tipe yang anti cut loss gitu ya. Atau misalkan di saham jangan sampai cut loss, enggak. Karena ada beberapa keadaan yang memang mengharuskan kita untuk cut loss. Enggak mungkin semua saham itu cut loss walaupun tidak rutin kita lakukan. Jadi ada beberapa, misalkan kita mengalami kesalahan analisa, ya kita sadar diri, oh iya saya analisanya salah, cut loss. Yang berikutnya, kalau sudah betul analisa tapi turun, kita average down. Misalkan saham ini kami yakin ini bahwasanya saham ini akan memberikan capital gain yang cukup, tapi ternyata masih mengalami fase konsolidasi, misalnya ada penurunan sedikit, maka kita average down. Yang prinsip keenam, kalau sebagian keuntungan penjualan, ya misalkan ada saham yang kita jual, itu akan digunakan untuk average down saham yang lagi turun. Nah, sedangkan dana besarnya itu digunakan untuk membeli saham baru. Contoh ya, kami beberapa bulan lalu itu melakukan aksi penjualan di saham SMGR yang kami sudah mendapatkan gain sekitar 18 atau 19% ya. Itu dalam jangka waktu sekitar 3 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, hasil dari itu kemudian kita lakukan aksi penjualan di saham BJTM, yang mana saham itu menurut kami harganya lagi bagus karena lagi turun lah. Ya, lagi bagus di situ, murah banget ya, mungkin enggak, tapi oke lah untuk masuk gitu. Nah, kemudian kami masih ada saham yang masih minus, yaitu ANJT. Minusnya kalau nggak salah sekarang sudah nggak 12%, ya sekitar 7%, maka kita lakukan yang namanya average down, beli di situ. Nah, polanya seperti itu. Nanti sedikit keuntungan kita ambil, ya kita nikmatilah, mau makan atau apa dan lain sebagainya. Sedangkan yang sudah mengalami keuntungan, misalkan gini ya, kita tinggal berdoa aja semoga naiknya lebih tinggi sesuai dengan target yang kita tetapkan. Prinsip yang terakhir yaitu selalu memegang cash. Ini yang biasanya dilupakan oleh kita semua sebagai investor. Maksudnya apa? Dana cash itu sangat penting di portofolio kita karena
kita tidak bisa menjamin bahwasanya keadaan pasar modal selalu bagus. Nah, uang cash itu sebagai cadangan kalau saham kita turun, maka kita average down. Sehingga harga beli kita menjadi lebih rendah. Nah, biasanya kami memegang cash itu minimum 5%. Kalau misalkan dana kami 50 juta, maka ada dana 2,5 juta. Minimum itu. Kemudian kalau standar kami memegang cash di portofolio berapa? 15%. Jadi misalkan kalau dana kami sekitar 100 juta, maka ada 15 juta yang kami sisakan untuk istilah katanya jaga-jaga. Tapi kalau keadaannya genting, kami bisa memegang cash sampai 30%. Jadi kalau misalnya 100 juta, kami bisa pegang 30 juta. Contoh misalkan ketika keadaan hampir mau COVID, itu kita ambil besar, bahkan lebih besar dari 30%, saya ingat kami itu. Nah, sehingga kemudian keadaan itu bisa membuat kita lebih nyaman ya, dan lain sebagainya. Nah, ini prinsip-prinsip ini bisa Anda lakukan. Tujuannya adalah membuat uang kita lebih aman dan bisa meraih keuntungan yang konsisten, walaupun mungkin mohon maaf tidak besar ya. Mungkin Anda bayangannya untung 50%, 100%, enggak. Kami yang standar-standar aja, yang penting adalah konsisten. Ingat, di saham itu yang lebih penting adalah walaupun sedikit tapi tetap istiqomah. Itu pesan kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang dan semoga saham Anda selalu lebih hijau. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.